Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bioteknologi yang meliputi pengertian bioteknologi dan jenis-jenis bioteknologi, peran bioteknologi, serta dampak bioteknologi. Perkenalkan, nama saya Juninda Putri Islami dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bioteknologi dan dampak bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Istilah bioteknologi berasal dari gabungan kata bio atau hidup dan teknologi. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya, makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi berupa mikroorganisme. Proses-proses bioteknologi ada 4. Yang pertama, ada bahan mentah. Yang kedua, ada mikroorganisme yang cocok. Yang ketiga, ada produk makanan, enzim, bahan bakar, antibiotik, dan hormon. Yang keempat, ada pelayanan, pengolahan limbah, dan pemurnian air. Dampak bioteknologi. Apa saja dampak bioteknologi itu? Yang pertama, ada dampak gangguan kesehatan. Yang kedua, ada dampak terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang ketiga, ada dampak ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, ada dampak timbulnya kontroversi. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelas 12-3. Saya akan menjelaskan jenis-jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh produk bioteknologi konvensional antara lain anggur, bir, roti, keju, dan yogurt. 2. Bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, manipulasi tak hanya dilakukan pada lingkungan maupun media tumbuh mikroorganisme, tetapi juga manipulasi atau rekayasa pada susunan gen dalam kromosom atau rekayasa genetik. Materi genetik yang akan direkayasa adalah DNA. Beberapa contoh bioteknologi modern antara lain teknik kultur jaringan, teknologi hibridoma atau DNA rekombinan, bayi tabung, teknologi plasmid, dan cloning. Perkenalkan, nama saya Siti Sonia, kelas 12-3. Tentu kalian sudah tahu apa itu bioteknologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran bioteknologi. Secara garis besar, produk makanan hasil bioteknologi konvensional dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu produk makanan bergizi tinggi, produk makanan hasil fermentasi asam, produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol, dan produk penyedap makanan. Yang pertama, ada produk makanan bergizi tinggi. Salah satu contoh produk makanan bergizi tinggi hasil bioteknologi ada tempe, ada roti, juga termasuk bahan makanan produk bioteknologi yang bergizi tinggi. Kemudian yang kedua, ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Ada berbagai produk makanan yang merupakan hasil fermentasi beralkohol yang telah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya tapai ketan dan tapai singkong. Pada saat fermentasi tapai, terjadi proses sekarifikasi pati oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh jamur, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi alkohol oleh kamir. Yang ketiga, ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Produk minuman dan makanan seperti yogurt, kefir, susu asam, dan keju merupakan contoh minuman dan makanan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Kemudian yang keempat, ada produk bahan penyedap. Bahan penyedap dapat dibuat melalui proses fermentasi oleh mikrobia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat telah mengenal bumbu penyedap seperti tauco, kecap, terasi, dan cuka. Perkenalkan, saya Hoiriyah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peran bioteknologi. Peran bioteknologi dalam reproduksi bahan organik. Produk enzim. Enzim dapat diproduksi melalui fermentasi komersial dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang tersedia, misalnya sirup jagung atau modase.
B. Produksi asam organik. Asam organik juga telah lama diproduksi secara mikrobiologis, salah satunya asam sitrat, banyak digunakan baik dalam industri makanan, misalnya selai dan permen, maupun minuman sebagai bahan penambah rasa, pengasam, antioksida, dan pengemulasan. Asam sitrat juga digunakan dalam perebatan kosmetik dan obat-obat untuk menyesuaikan pH. C. Produksi vitamin. Sejumlah mikroba telah diketahui sebagai penghasil utama. D. Produksi asam amino. Produksi asam amino secara bioteknologi dengan menggunakan mikroba telah lama dilakukan. Mikroba yang diketahui mampu menghasilkan asam amino antara lain Enterobacter, Mycobacterium, Brevibacterium, dan Corynebacterium. 3. Peran bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi melalui teknik rekayasa genetik telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bidang pertanian dan peternakan. Di Amerika Serikat, sekitar 50% hasil panen kedelai dan 30% panen jagung berasal dari tanaman hasil rekayasa genetik yang resisten terhadap hama serangga. Tanaman dan hewan yang telah mengalami rekayasa genetik untuk menghasilkan substansi yang bukan bagian dari metabolisme normalnya diamankan transgenik. Sebagai contoh, saat ini telah dihasilkan tanaman tomat transgenik yang buahnya tidak cepat busuk sehingga memperpanjang umur penyimpanan. Saya Rohimatul Jannah dari kelas 12-3. Saya akan menjelaskan tentang 4. Peran bioteknologi dalam bidang kesehatan. Salah satu peran bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah dihasilkannya senyawa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Bioteknologi dalam bidang kesehatan juga dapat diterapkan pada domba untuk menghasilkan protein manusia ATT1 antitrypsin. Protein ATT merupakan enzim yang terdapat dalam darah manusia. Beberapa jenis sel darah putih mengekspresinya. 5. Peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan. Peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan contohnya adalah produksi biogas dari limbah peternakan atau kotoran ternak yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan tersebut. Perkenalkan, nama saya Alif Arifin Fitra Rosyadi dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bioteknologi. Peran bioteknologi dalam bidang pertambangan. Di beberapa negara telah digunakan mikroba atau bakteri untuk penambangan secara biologis, yang dikenal dengan istilah bioleaching. Sebagai contoh, bioleaching oleh bakteri dapat mengekstraksi tembaga dari limbah tambang tua yang hanya mengandung 0,25-0,50% tembaga. Bioleaching dapat digunakan untuk menambang logam seperti tembaga dan besi, bahkan emas. Peran bioteknologi dalam bidang reproduksi. Contoh hasil bioteknologi dalam bidang reproduksi antara lain cloning dan bayi tabung. Cloning merupakan salah satu reproduksi secara aseksual. Bayi tabung adalah hasil konsepsi atau pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di dalam sebuah tabung yang dilakukan di laboratorium. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi